memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hai. Apa kabar nih adik-adik? Masih luar biasa memuji Tuhan? Amin. Kak Widya gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Antusias juga kan Kak? Antusias Puji dong. Tuhan. Selamat hari Minggu Kak Widya. Selamat hari Minggu juga. Buat adik-adik semuanya juga. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk adik-adik dalam sikap berdoa, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Hingga hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami memuji, meninggikan Engkau, biar Engkau Tuhan yang ditinggikan lewat pujian kami, biar segala pujian penyembahan kami Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami dalam kami ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu juga turut bekerja Tuhan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Yang siap untuk memuji Tuhan, bangkit berdiri dengan sukacita. Kakak mau nanya kabarnya adik-adik nih. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya gimana Kak Widya? Antusias, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sambil melompat bilang yesnya ya. Iya. Kakak tanya nih, apa kabar adik-adik? Antusias, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Kak Widya, dalam seminggu ada berapa hari ya? 7. Ada 7 hari-hari apa aja? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setiap hari kita memuji Tuhan, tidak hanya hari Minggu aja, tetapi setiap hari kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh bertepuk tangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Katakan sekali lagi yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan, kita ulangi dari awal. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku.
degup jantungku, Yesus segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus adalah segalanya bagi kita, amin. Kita masih Amin. bersukacita memuji Tuhan. Kita mau tetap setia buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Setia sampai mati. Sama-sama yuk katakan. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah? Setia, setialah, setialah sampai. Lebih lagi katakan. Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apa balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setialah? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan Haleluya. haleluya. Oke, yuk adik-adik sekarang boleh duduk. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau siapin hati kita ya buat menyembah Tuhan lebih lagi. Dan juga kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Walaupun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Saat kami tinggikan nama-Mu, saat kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hadir di setiap hati kami, di setiap tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi sembah Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sama-sama sembah Tuhan Yesus. Dalam
adik-adik naikkan pujian kalian di hadapan Tuhan, penyembahan kalian di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Bapa yang mulia, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau tetap setia, kami mau tetap menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik dan akan Engkau genapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh duduk diam, dengar-dengaran cerita firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Jamin hidupku, Kau
Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan nama agung Tuhan Yesus. Yang siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga, katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semua kalian dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan Kak Iren hari ini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah walaupun masih secara online. Terima kasih kalau kami semua dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, supaya Engkau hadir di setiap rumah adik-adik saat ini. Engkau mengurapi setiap mereka, juga urapi hamba-Mu yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya adik-adik boleh mengerti firman Tuhan yang mereka baca dan dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Wow, hari ini ya, kakak ada bawa apa nih? Ya, kertas ya, kertas kosong. Oke, kertas kosongnya mau diapain ya kira-kira? Kakak mau tulis sesuatu ya. Kakak mau tulis sesuatu di sini. Selamat
Kok jadi hair? Duh, salah dong. Mau nulis hari jadi hair. Gimana dia adik-adik? Gimana ya? Oh iya, kakak lupa. Kakak kan punya penghapus. Tara, ya. Berarti tinggal dihapus aja. Dibenerin. Tulis lagi. Selamat hari. Aduh, kok salah lagi sih? Gimana dong, hapus lagi ah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yeay, udah selesai. Selamat hari Minggu. Oke. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik di sini yang gak punya dosa? Atau yang gak pernah bersalah, yang gak pernah melakukan kesalahan? Ada? Kalau ada boleh angkat tangannya di tempatnya masing-masing. Ada gak ya? Kayaknya gak ada yang angkat tangan. Artinya semua kita itu berdosa. Seperti yang firman Tuhan katakan, semua orang sudah berdosa. Cerita firman Tuhan hari ini ya diambil dari cerita Abraham. Itu ada di Kejadian. Nanti adik-adik boleh baca di Kejadian 12, Kejadian 15. Kejadian 15 itu Allah berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Terus ada Kejadian 17, Kejadian 21 itu anak mereka, anak Abraham dan Sarah itu lahir. Terus di Kejadian 22 Allah menguji iman Abraham. Kak, kok ceritanya tentang Abraham? Ya, seperti tema kita hari ini, temanya adalah percaya dan dibenarkan. Ingat ya kata-kata awalnya itu percaya, percaya dan dibenarkan. Kalau ada kata dibenarkan, berarti ada yang salah dong. Tadi kan kakak bilang semua orang itu udah berdosa dan bersalah. Berarti yang dibenarkan itu siapa? Kita. Kakak mau kasih tahu dibenarkan itu diambil dari bahasa Yunani. Yang diambil dari bahasa Yunani yaitu diakio, artinya dianggap benar. Itu ya menurut pengertian dari dibenarkan. Temanya tadi percaya dan dibenarkan. Dari cerita Abraham, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Abraham? Nah, adik-adik pasti udah pernah dengar. Abraham itu dan istrinya namanya Sarah, mereka adalah orang yang sangat kaya. Ya, mereka sangat kaya tapi mereka gak punya anak. Mereka gak punya anak. Pada suatu saat Tuhan berjanji, Tuhan Allah berjanji, Abraham, aku akan memberikan anak kepadamu. Abraham kaget. Apa iya? Apa mungkin? Karena aku sudah tua Tuhan. Usiaku sudah 100 tahun. Dan istriku usianya udah 90 tahun. Udah tua banget ya adik-adik. Ubannya pasti udah banyak. Terus mungkin udah sering capek. Terus mungkin juga udah sering sakit-sakitan begitu. Jalannya udah lambat, gak sekuat kita. Apa mungkin masih bisa punya anak? Tapi Abraham dan istrinya saya percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dan pada akhirnya mereka, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ya, karena Abraham percaya, makanya firman Tuhan bilang, karena Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dalam kehidupan Abraham. Walaupun pada suatu saat
Allah mengizinkan Abraham diuji oleh imannya. Bagaimana ya Kak? Diuji bagaimana? Tuhan berfirman, Abraham, bawalah anakmu Ishak untuk dipersembahkan kepadaku. Abraham taat. Dia membawa anaknya ke suatu tempat yang sudah ditunjukkan Tuhan. Dia mempersiapkan kayu bakar, terus ada api, terus ada pisau untuk mempersembahkan Ishak. Pada saat Abraham dan Ishak sudah siap, Tuhan ternyata hanya menguji iman Abraham. Ishak tidak jadi dipersembahkan dan sebagai gantinya adalah seekor domba. Sekali lagi Abraham percaya dan taat kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tadi temanya adalah percaya dan dibenarkan. Berarti harus percaya dulu, baru dibenarkan. Begitu juga dengan kita adik-adik, dengan kakak, dengan adik-adik. Gimana caranya Kak supaya kita dibenarkan? Gimana caranya ya adik-adik, ada yang tahu enggak? Adik-adik yang punya Alkitab, coba buka di Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10, kakak bacakan dari sini ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi ya kakak baca. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus disalib untuk menembus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, supaya dosa-dosa kita diampuni. Tapi kita, seperti firman Tuhan bilang tadi, kita harus percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Setelah itu kita baru dibenarkan. Puji Tuhan. Ya Kak, apa memang harus percaya ya Kak? Kan bisa Kak kalau kita berbuat baik, bisa tuh kan Kak nolongin orang, atau kita nurut sama papa dan mama, rajin berdoa, rajin ibadah online, rajin belajar, menolong orang susah. Bisa enggak Kak? Dengan cara itu kita dibenarkan? Gak bisa adik-adik. Firman Tuhan tadi bilang udah jelas. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Ya, kita memang harus berbuat baik. Harus adik-adik. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, makanya kita harus berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berbuat baik juga perlu, tapi satu-satunya cara supaya adik-adik dan kakak dibenarkan, supaya karena kita sudah berdosa, karena kita sudah melakukan banyak kesalahan, satu-satunya cara adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada cara lain ya. Nah, karena kita sudah dibenarkan, apa nih yang kita dapat? Yang pertama, kita gak bisa lagi dibelenggu oleh dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, misalnya adik-adik gak nurut sama papa mama, atau adik-adik pernah berbohong, adik-adik pernah mencuri. Karena Tuhan Yesus tadi udah disalib, berkorban buat kita. Jadi asalkan adik-adik mengaku, adik-adik minta ampun, terus adik-adik sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Karena kita sudah dibenarkan. Yang kedua, kita itu punya pengharapan. Pengharapan bahwa pada satu hari nanti
kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana? Di sorga, ya haleluya. Dan yang terakhir, jangan sombong. Buka lagi Alkitabnya, ini yang terakhir di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kakak bacakan dari sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan kita itu dari Allah. Makanya kita nggak punya alasan buat sombong. Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tadinya kan kita orang berdosa. Harusnya kita itu udah jelas-jelas masuk neraka. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita diselamatkan. Ya, semua yang kita punya, rumah, mobil, baju yang bagus, handphone, sepatu, itu semua pemberian Allah. Jangan sombong. Adik-adik harus tahu, adik-adik harus mengerti, tidak ada jalan lain. Gimana caranya supaya kita dibenarkan? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Supaya firman Tuhan hari ini memberkati setiap adik-adik. Roh Kudus yang menyempurnakannya dalam kehidupan setiap adik-adik. Alkitabnya boleh ditutup. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan, kami harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar Engkau menolong setiap adik-adik kami, membuat mereka mengerti akan firman Tuhan hari ini, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, hamba serahkan setiap kehidupan adik-adik dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka Bapa, berikan hikmat yang daripada Engkau, berikan kesehatan, berikan kekuatan juga perlindungan kepada setiap mereka Bapa. Kami berdoa juga buat Papa dan Mama Tuhan, setiap adik-adik Engkau memberkati pekerjaan dan usaha. Engkau memberikan kesehatan kepada kedua orang tua mereka Tuhan, supaya mereka punya kekuatan untuk memenuhi setiap kebutuhan adik-adik kami, terutama juga untuk mendidik mereka senantiasa di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Dan kami sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Yuk angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas yuk. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, supaya hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran yang daripada Engkau, perlindungan setiap hari yang daripada-Mu Tuhan, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.